Dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang beriman dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Dan tidurnya orang berilmu lebih ditakuti oleh syaitan daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Kalau orang belajar fikih tidak tahu yang masalah ilmu tentang istighfar itu, tahu dia rukunnya yang membatalkan wudu, makhluk wudu apa segala dia tahu. Tapi karena dia saat itu sedang kelelahan dan ibadah, dia tertidur. Kemudian ada satu orang beribadah, dia akan sholat misalnya, tapi dia nggak pernah belajar ilmunya. Dia lihat orang yang sholat kayak gini, rukunya begini, berdirinya begini. Ada yang namanya tidurnya orang yang berilmu tadi lebih ditakuti syaitan daripada ibadahnya orang yang santai. Yang penting ini syukur alhamdulillah ini 2 minggu 2 pekan sekali ini meluangkan waktu benar-benar misalkan kita meluangkan waktu hadir dalam majlis ilmu yang kita. Adapun materi yang kita masuki sekarang adalah lanjutan yang kemarin. Ini menjelaskan faslun mana la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ini suatu bab, suatu pasal. Benar enggak? Ikhwan. Suara ikhwannya ada. Ibu-ibu dengar enggak? Dengar enggak? Kalau ikhwannya terkuatkan dikurangi biar jelas suara. Ikhwannya dikurangi biar enggak mantul gitu. Jadi mana la ilaha illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah itu semata-mata tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya lillahi. Dengar enggak?
kita sholat karena Allah, masjid karena Allah, ya kan? Kemudian kita buat majelis taklim juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini di antara maksud daripada la ilaha illallah. Kemudian hakikat la ilaha illallah ini tidak bisa kita bicarakan saja, diteorikan saja, kecuali kita praktekkan. Di antara cara mempraktekkan la ilaha illallah ini adalah kita sering-sering bicara tentang Allah kepada setiap orang yang kita jumpai. Suatu-saat kita akan merasakan hakikat la ilaha illallah. Kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah, ya. Merasa senantiasa dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin melaksanakan keburukan ada rasa takut kepada Allah begitu. Kalau kita ingin melaksanakan kebaikan ada semangat begitu. Nah, ini namanya hakikat la ilaha illallah. Ini bisa dirasakan la ilaha illallah itu tidak bisa diceritakan dengan teori, jadi kita rasakan. Ya, saat azan berkumandang disebut Allahu Akbar, terbangun kita, ya kan? Wah, ini perintah Allah. Tapi saya ngantuk banget. Maka kita ingat ada ilaha illallah. Ya, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Kalau kita kalangan nanti kita datangi panggilan Allah. Nah, itu namanya hakikat ilaha illallah. La ilaha illallah itu harus dipraktikkan. Cerita saya ini masalahnya goib, ya, masalah goib, masalah perasaan, ya, masalah rasa. Dan rasanya itu ada dalam hati kita masing-masing. Ya. Jadi antara orang-orang yang ingin mendapatkan faedah la ilaha illallah itu yaitu latihan. Di antaranya majelis kita setiap bulan itu majelis dakwah kita, setiap bulan itu kita latihan menghadirkan kehebatan Allah, kebesaran Allah. Tinggalkan rumah kita, keluarga kita, aktivitas sementara khusus fokus untuk memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Di lama-lama kita akan tahu ini yang dimaksud ilaha illallah. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada yang patut dicintai kecuali Allah. Contohnya dulu pernah dikatakan ya saya Ali kerja ya, dengan orang yang begini. Beliau ini membangun sebuah bangunan. Ketika beliau sedang bekerja itu misalnya menjelang zuhurnya, kerja ambil lagi batas, naikkan ke atas, ambil lagi batas, terus lagi ke atas, sampai orang di dinding. Tiba-tiba ketika beliau mau mengambil bata yang terakhir, terdengar suara bilang Allah yang Nabawi. Maka hadirin yang mulia, Sayyidina Ali yang membawa satu biji bata naik ke atas langsung turun. Jadi naruh batu bata dari atas. Dan kalau ditaruh selesai masalah, bangunan selesai. Ya. Hadirin yang mulia. Ketika itu beliau langsung turun dan meninggalkan batu bata tadi, langsung menuju Masjid Nabawi. Sholat zuhur berjamaah. Maka ketika beliau selesai sholat maghrib segala, balik lagi kerja. Orang-orang Yahudi tadi mengatakan, wahai Ali, jangan kerja dulu, ya, sebelum kau jawab pertanyaan. Ya. Apa pertanyaan kata Ali? Dia katakan, aku lihat memperhatikan kau tadi, ya, ketika mau menyelesaikan bangunan, tinggal satu bata saja lagi selesai bangunan. Tapi ketika kau mendengar ada suara di masjid tadi itu, tiba-tiba kau turun lagi, ya. Kau letakkan itu batu, kemudian kau pergi ke masjid, sholat misalnya, saya kembali ke kerja. Kenapa begitu? Ya, Ali radhiyallahu katakan, wahai Yahudi, sesungguhnya suara di Masjid Nabawi itu adalah suara azan. Itu adalah panggilan Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar.
batu bata lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat iman ya. Jadi level iman kita di masing-masing itu tergantung perjuangan kita untuk mendapatkannya gitu. Ya. Ada yang levelnya tinggi seperti itu, tinggi banget gitu. Kalau kita kadang-kadang azan berkumandang enak kan? Tanggung kayak gitu kan? Nah itu kan level kita ya segitu aja deh kita belum banyak korban kita ya. Nggak begitu banyak. Mas Sayyidina Ali ini memang luar biasa pengorbanan beliau ya, agamanya luar biasa. Kami pernah sholat di Bangladesh ya, di masjidnya itu, di masjid. Kemudian di samping masjid sana itu ada kebun kentang, ya, kebun kentang. Orang Bangladesh itu kebanyakan kerjanya kayak sawah, cuma yang ditanam kentang. Karena makanan mereka kentang itu. Ya. Hadirin yang mulia, orang-orang Bangladesh itu hadirin yang mulia, kami perhatikan ya. Ketika azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, habisnya di sana lari ke masjid. Yang mau nyangkul begini ya, mau nyangkul begini, kan nyangkul gini kan? Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia lempar ke belakang nyangkul. Sampai begitunya iman mereka itu. Ya, mereka memang luar biasa pengorbanannya dalam dakwah. Ya, makanya jemaah-jemaah kita diarahkan ke sana. Dia barisan Bangladesh melihat langsung bagaimana amalan mereka itu. Ya. Kita kan menyambung kayak gini, kita kan selesai ini karena level ya kekuatan iman kita emang beda masing-masing. Ya. Ada yang level atas, ada yang level menengah, ada yang level bawah, masing-masing. Tinggal kita mengusahakan untuk meningkatkan. Insyaallah ya. Daripada kalimat la ilaha illallah. Insyaallah besok ini ada jemaah kita tikap 1 hari di BSK Babrik ya. Jadi bapak-bapak yang ingin latihan lagi melatih iman yang begitu silakan hadir ya. Bagi yang sibuk doakan saja. Kami yang berangkat. Yang mau belajar latihan iman ya. Belajar apa namanya, memasukkan kebesaran Allah dalam hati kita itu latihannya bisa berlari ya. Tapi masjid khusus pasrah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada urusan dunia, tidak ada cerita dunia, cerita kebesaran Allah. Sehari saja 29 hari kita sudah puas ngomong masalah dunia ya kan. 1 hari khusus bicara kebesaran Allah. Nah disitulah mempengaruhi hati kita, masuk kebesaran Allah di hati. Nah kita kosongkan dalam 1 hari itu ya kan. Akuannya aja kalau dari sini nggak bisa diisi lagi ya. Kalau kita mau ngisi air buang dulu air putihnya ya kan, kosong itu air putihnya kosong baru diisi. Nah begitulah hati kita waktu yang tikap 1 hari, keluarkan dulu kesibukan kita ini ya, ngurus anak, ngurus istri, ngurus kerjaan, keluarkan dulu 1 hari la ilaha, keluarkan selain Allah illallah, masukkan kebesaran Allah satu-satunya selama 1 hari. Setelah kita rutin setiap bulan, ada yang sampai 5 tahun baru paham ini ya. Ada yang sampai 5 tahun dia berangkat setiap bulan 1 hari, setiap bulan 1 hari, baru dia tahu ini ternyata maksudnya ya. Jangan disangka sebulan 2 bulan langsung paham, enggak. Ada juga sih 1 bulan ikut langsung paham, ada juga. Tapi kadang-kadang ada yang sampai 5 tahun, ada yang sampai 5 bulan, ada yang beberapa tahun baru dia paham ini maksudnya la ilaha illallah. Kemudian kita besok bisa ambil bagian ya, 1 hari di BSK Publik. Nah sekarang materinya lanjut lagi. Ini sudah masuk ke dalam masalah fikih sehari-hari. Jadi nanti kalau ada pertanyaan sudah mulai dibuka pertanyaan ya. Boleh nanya saat majelis, boleh nanya saat kita santai-santai silakan. Atau bapak-bapak yang mau nanya lewat WhatsApp juga boleh ya, ada nomornya. Kalau ibu-ibu nanti pakai tulisan saja ya, tidak usah pakai nomor HP. Ibu-ibu pakai tulisan saja, kalau mau bertanya silakan. Faslun, ini sebuah bab atau pasal alamatul bulugi salah. Tanda-tanda orang yang sudah balik itu ada 3. Dalam Islam
Islam ini hadirin yang mulia, ada yang dinamakan orang yang balik. Balik itu artinya mukallaf. Mukallaf itu sudah dimulai ditulis kebaikan. Dia buat kebaikan ditulis langsung pahalanya. Dia buat keburukan maksiat ditulis langsung dosanya. Ini namanya sudah balik. Harus sadar ini tadi kita dibalik semua sudah ini ya kan. Tidak, makanya belum balik Ustaz, tidak balik semua kita sudah. Makanya nanti di sini ada 3 ciri-ciri, alamat-alamat, tanda-tanda orang yang sudah balik. Arti balik itu catatan amal sudah masuk. Ya, catatan amal sudah masuk. Bersedekah kita 1.000 rupiah sudah ada catatan. Ya, mencuri kita jambu sebiji sudah ada catatannya. Ya, itu kalau balik harus hati-hati betul. Ya. Nah, buku catatan amal sudah ditulis oleh para malaikat. Malaikat itu nggak pernah offline, online terus kiri kanan, ya kan? Yang kanan catat kebaikan, yang kiri catat keburukan. Rakib dan atid. Dulu kan kita nggak ngerti, mas pasti bisa, ternyata betul, ya kan? Malaikat itu online nggak pernah offline ya. Buka terus semuanya, masuk terus catatan amal gitu. Allah. Kita duduk dalam majlis ini, masya Allah, ya, itu mengalir terus pahalanya. Di majlis kali ini katakan satu taman daripada taman-taman surga. Majlis kali. Makanya sering-sering ke majlis. Kalau orang sudah sering di taman, insya Allah masuk istananya nanti, ya kan? Kalau ke tamannya dia malas nanti, gimana mau masuk istananya begitu, ya kan? Enggak, maksudnya kita buat majlis kali seperti itu. Kalau kita nggak ada majelis taklim dalam hidup kita tuh bingung hidup itu loh. Coba aja perhatikan. Kalau dalam kehidupan kita juga nggak ada dulu dalam majelis taklim, nggak ada arah sudah hidup. Bingung mau kemana ini? Waktu itu cuma habis di media sosial, habis di WhatsApp, habis di Facebook, habis di Instagram, habis di Telegram, ya kan? Habis di situ aja umur kita itu. Habis di TikTok, ya kan? Googling lagi. Mutar lagi sampai habis waktu itu mutar TikTok aja yang ketawa-ketawa lucu-lucu, ya kan? Inilah pentingnya kita hadir dalam majlis, ya, hadir dalam majlis untuk menetralkan otak kita, ya kan? Jangan sampai dipenuhi cuma media sosial, ya, penuhi dengan media akhirat, ya kan? Media alam kubur, media alam masyarakat, media alam akhirat. Ini ada yang nanti kita pasti alam. Ini penting juga. Jadi 3 tanda-tanda orang yang balik. Yang pertama, tamamu khamsi asyarata sanatan bizzakari wal unsa. Sampainya usia seseorang laki-laki atau perempuan umur 15 tahun. Nah, ya, 15 tahun Hijriah. Hijriah itu kan lebih cepat daripada Miladiah kan Masehi, ya kan? Kalau Rasulullah itu kan dikatakan umurnya 63 tahun itu Hijriah. Kalau Masehinya sekitar 64,5 ya, atau 65 ya. Itu beda ya. Coba kita hari raya tahun ini bulan apa kemarin? April ya? Bulan kita dari 2023 dari April lah kita hari raya. Ya. 2025 nanti hari rayanya itu Idul Fitrinya itu bulan Maret sudah, kan beda itu, ya. Tahun 2024 kemarin April kita hari raya Idul Fitri. Ini tahun yang akan datang itu Maret sudah, kita lihat di kalender, beda jauh. Ya. Jadi orang yang sudah berumur 15 tahun maka ia sudah menjadi orang yang balik. Wajib sudah sholat 5 waktu, ya. Kalau dia mengerjakan dapat pahala, dia tinggalkan pasti berdosa, ya. Dan insya Allah lagi pasti berdosa. Ya, bahkan sholat 5 waktu itu kalau ditinggalkan, dia akan memasuki salah satu daripada itu dosa besar. Makanya kalau kita ketinggalan sholat 5 waktu itu wajib dibayar, ya, diqodho. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Wajib dibayar dan diqodho.
Ya, bahasa Arabnya qadha, bayar kalau bahasa kita. Ya. Kalau kita ketinggalan misalnya subuh nggak kebangun, yang 7 baru kebangun misalnya, maka langsung kita ambil air wudhu, sholat subuh mengqadha itu jam 7 itu loh. Jangan nanti tak udah hidup lagi kita, ya kan? Kalau ada umur kan, nanti aja deh katanya. Pas kita mati, utang kita satu sholat itu nggak sesuai dengan tidurnya. Siksanya itu nggak sesuai dengan tidur, panas. Minaris samum, ya, masuk neraka yang mengeluarkan hawa panas. Kayak kita ini nih, masih berkeringat ini ya kan, hawa panas tembok gini, belum hawa panas tapi neraka nanti. Padahal kipas angin sudah ada, itu sudah gerah gitu rasanya, ya kan? Jadi jangan sampai kita tinggalkan kalau kita sudah balik berumur 15 tahun ke atas. Yang kedua, intilam fidzakari wal unsa litis'in sinin. Boleh jadi juga kita balik itu umur 9 tahun karena kita mimpi basah, kalau bahasa halusnya, ya kan? Kalau bahasa halusnya mimpi basah, mimpi keluar mani gitu, ya kan, kasarnya. Ya. Karena nanti di halus-halusnya nggak paham. Nggak pernah saya mimpi basah kan, ya kan? Jadi mimpi mati kali, ya kan? Mimpi keluar air mani, ya. Bagi laki-laki dan perempuan umur 9 tahun kalau sudah mimpi balik dia sudah langsung wajib itu mengerjakan sholat. Kalau masih 8 tahun belum keluar mimpi keluar air mani misalnya 8 tahun 7 tahun, itu yang wajib menyuruh sholat orang tuanya. Muru auladakum bisolati inda sab'i, perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Anaknya memang dia nggak dosa nggak sholat, tapi kan dosa bapaknya. Kewajiban bapaknya nyuruh anaknya sholat. Ini dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita dulu mimpi pernah juga rasanya kan masih kecil, cuma enggak tapi paham kita ya kan, karena jarang ada majelis dulu itu. Ya, nggak tahu mimpi kenapa. Ya. Tiba-tiba bangun basah, ya kan? Apa ini nggak ngerti juga dulu ya kan? Masih kecil, masih umur berapa? Kelas berapa itu ya? Kelas 1 umur 6 tahun, kelas 2 umur 7 tahun, kelas 3 umur 8 tahun, kelas 4 biasanya mimpi, ya 4 SD. Maka dia sudah termasuk orang yang balik. Laki-laki dan perempuan ini bisa terjadi, ya. Laki-laki dan perempuan. Gimana apa? Mimpi keluar air mani, ya. Insya Allah paham semua kita ini ya, maksudnya air mani sudah ngerti semua kita ya. Gak usah diceritakan, diterangkan pun insya Allah ngerti semua, ya. Kecuali ada pelajar tawajuh dia mendengarkan ya, gak bisa dikasih tahu ya kan, ya, ciri-cirinya apa, itu detail bisa kira kalau kita ngomong kita gak usah, sudah paham. Kemudian wal haid fil unsa litis'in sinin, dan keluar darah haid pada perempuan ketika berumur 9 tahun. Jadi perempuan itu kadang-kadang ketika berumur 9 tahun itu sudah keluar darah haid. Kalau laki-laki nggak ada haid, ya kan? Bisulnya pecah, keluar darah. Ya kan? Kalau perempuan insya Allah kadang-kadang umur 9 tahun kelas 5 itu, ya kan? Sudah mulai haid ya, kelas 5 SD. Maka dia wajib sudah mengerjakan sholat, ya. Wajib dia mengerjakan puasa bulan Ramadan. Ini maksudnya kita mengetahui ciri-ciri orang yang balik. Jadi ada 3 tadi ya, ciri-ciri orang yang balik. Yang pertama, umur 15 tahun. Mimpi gak mimpi, haid gak haid, kalau sudah 15 tahun, balik sudah. Ya. Perempuan misalnya 15 tahun belum haid juga, tetap aja baliknya, ya kan? Tetap mukalaf dia, kena
beban untuk mengerjakan perintah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mimpi ihtilam atau mimpi basah atau mimpi keluar air mani atau mimpi bidadari, ya, kalau laki-laki, ya kan. Perempuan nggak tahu mimpi apa, ya kan. Yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan ketika berumur 9 tahun. Boleh ada yang ditanyakan? Nanti kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Tanda-tanda orang balik ada 3. Yang mau nanya nih? Kalau nggak paham, kalau paham semua, alhamdulillah. Kan lanjut kita. Atau mikir-mikir gitu ya. Nanti ditulis di kertas. Nanti kita bawa pulpen sama buku, ya. Nanti yang ada pertanyaan kasih dia pulpen sama buku. Tulis sendiri antara kita. Kalau bisa jawab malam ini langsung, kalau nggak bisa ya nanti minggu depan saya jawab. Ya. Ibu-ibu paham nggak, Bu? Kayak yang mendengar ini. Tanda-tanda balik. Kalau tahu ada yang bilang ngerti apa sih arti balik? Arti balik orang yang sudah berkewajiban melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah mendapatkan larangan mengerjakan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencuri haram, berdosa sudah dia, ya. Berzina haram, berdosa, ya. Kalau belum balik misalnya, nah itu orang tuanya yang tanggung jawab dosanya karena tidak mendidiknya, ya. Jangan nanti marah anaknya, kamu banyak-banyak nyuri ya, belum baliknya, nah, dosa bapaknya itu, ya kan? Bapaknya dosa atau yang merawat dia yang dosa, disuruh-suruh, ya kan? Nah, ya. Jangan disalahpahami begitu maksudnya, insyaallah, ya. Nah, kemudian masuk pasal berikutnya. Nanti ditanyakan, ya, kalau ada yang nggak paham ditanyakan saja. Tanyakan saja, nanti saya insyaallah akan menjawab. Pasal yang menerangkan tentang syuruti ajza'il hajat. Syarat-syarat ketika beristinja dalam menggunakan selain air. Kebanyakan di luar negeri, karena yang ngarang ini orang Hadramaut, orang Yaman, ya. Orang luar negeri itu kebanyakan istinja atau membersihkan buang air besar, air kecil itu kebanyakan nggak pakai air, ya. Karena kan kita sudah keliling ini, ya kan, daerah Pakistan, India, Bangladesh, Arab Saudi. Wow, itu jarang sekali ada air ini. Makanya orang kalau ada orang Indonesia gerak di daerah Pakistan, mereka jengkel banget gitu melihat WC-nya basah banget begitu. Kalau mereka kering, karena mereka istinjanya itu menggunakan selain air. Nah, ini keterangannya. Ini walaupun kita nggak ngamalkan, yang penting kita tahu, ya kan? Ya, yang penting kita tahu ada ilmunya begitu. Jadi jangan, ini bisa kepake juga. Waktu kita di latah ini bisa kepake ini. Ya? Menggunakan istinja, membersihkan satu dan dua kotoran air besar dan air kecil dengan selain air, diantaranya batu, ya kan? Ada batu, ada tisu, ada tanah liat, ada kayu, ada daun yang kasar begitu. Itu boleh, ya, menggunakannya selain air ketika kita istinja. Ya. Kami kemarin ikut gotong royong, ya, sama kakak ipar itu membersihkan lahan. Jadi disitu terasa, ini ternyata saya bilangnya pelajaran membersihkan istinja dengan tisu selain air. Karena di lahan itu, apalagi itu malah kayak gini, jarang ada airnya, ya kan? Pohon pada kering gitu, parit pada kering gitu. Nah, ini pentingnya kita belajar. Jangan nanti kamu selalu jauh, enggak ada air. Ini karena nggak ada ilmu. Ya, dengan kita belajar ini baru paham, ternyata boleh, ya, istinja membersihkan satu dan dua, ya. Buang air kecil kita bilang satu, ya. Buang air besar kita bilang dua, ya. Satu itu buang air besar kecil isyarat, dua itu isyarat buang air besar. Supaya di masjid kita nggak ngomong kencing berak kan kotor itu bicara gitu, kan. Satu dua aja, ya.
Ibu-ibu ya, kalau ke satu itu isyarat buang air kecil, kalau dua isyarat buang air besar. Ini menghaluskan kalimat kita ketika di masjid. Ya, karena kalau orang buang air besar pasti buang air kecil, makanya dia bilang dua, ya kan? Tapi kalau orang buang air kecil belum tentu buang air besar, makanya bilang satu. Bapak silahkan aja kalau mau buang air besar di masjid, nggak apa-apa, asal jangan kencing kalau bisa. Ya kan? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Makanya isyaratnya dua, ya. Nah, ini kalau kita ngetes mic gitu kan, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, kan itu ngetes mic. Jadi tes mic aja kita ini ada pahalanya. Ya kan? Kalau orang nggak ngerti, 1, 2, tes 1, 2, udah nggak ada pahalanya. Yang dibilang orang kencing itu apa gitu kan? Itu maksudnya kalau saya ngetes ya, subhanallah, subhanallah, itu maksudnya. Supaya pembicaraan itu nggak ada yang sia-sia. Ngetes mic aja ada pahalanya. Ya, subhanallah, alhamdulillah, kan sama aja kedengaran suaranya. Ya kan? 1, 2, tes 1, 2, nggak ada artinya, nggak ada maknanya, nggak ada pahalanya. Sayang kalimat kita terbuang sia-sia. Salah ya? Jadi hadirin yang mulia, syarat-syarat kita boleh membersihkan 1 dan 2 dengan selain air, batu dan yang lain-lain tadi ada 8 perkara. Yang pertama, hendaklah dia membersihkan 1 dan 2-nya itu dengan 3 batu atau 3 tisu atau 3 tanah. Kalau batu itu ada yang mulia, boleh saja misalnya batunya segitiga cuma 1, ya kan? Boleh 1 tapi 3 kali gitu. Ini misalnya kita mau air kecil ya kan? Nah, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini ya 3 namanya. Hah? Sampai habis. Kalau masih basah sampai tambah lagi. Ya. Tambah lagi 4. Ya, kalau 4 sudah kering, maka kita ambil sunnahnya 5. 5 belum kering, tambah jadi 6. 6 belum kering, ambil sunnahnya jadi 7. 7 kan kering, hancur. Hancur. Nah, itu nanti ada keterangan ya. Kalau perempuan bisa juga pakai batu atau tisu. Ya. Ini harus laki-laki dulu. Ada nanti keterangannya di sini. Ya. Perempuan boleh juga pakai tisu, boleh. Ya, boleh. Karena kita sudah banyak keluarga ini, nggak apa-apa cerita ada pengalaman semuanya. Ya, nggak apa-apa. Ibu-ibu juga boleh buang 1, cucinya pakai batu, pakai tisu, boleh. Ya, pakai kayu boleh juga. Ya, daun boleh juga. Asal daun yang kasar. Ya. Daun yang kasar, jangan daun gatal itu habis kita nanti. Ya kan? Ketawa belajar ini, karena dia tahu ada daun yang gatal itu. Kalau belajar itu namanya daun jelatan namanya. Itu kalau kena habis gatal juga. Ya, belajar tahu ada daun jelatan. Itu kalau kena gatal semua gitu. Hati-hati. Nah, yang kasar, nggak boleh yang licin. Kayak daun pisang nggak boleh, daun keladi nggak boleh, pakai gelas kaca nggak boleh, karena licin itu. Harus yang kasar, tanah liat, tisu, batu, apa namanya, kayu, ya kan? Kayu yang kering. Kalau kayu basah licin, ya. Nah, nanti ada keterangannya bagaimana caranya. 3 ya, 3. Kalau 3 nggak bersih, 4. Kalau 4 sudah bersih, tambah sunnahnya jadi 5 karena sunnahnya ganjil, ya ganjil. Setelah yang pertama, 3 batu, 3 tisu, 3 kayu, 3 daun. Kita saya terangkan sebentar di sini ya kan. Cuma ini dikiaskan kata ulama, boleh, ya boleh. Inilah pentingnya kita belajar dengan guru. Kalau nggak berguru, boleh pakai tisu nggak ada kitabnya. Ya kan? Orang nggak berguru itu setan menjadi gurunya ya kan. Kita penting berguru itu. Saya juga berguru ya. Saya 8 tahun belajar di pesantren. Sampai sekarang pun setiap ada majelis saya duduk terus. Ya.
siapapun majelis yang buka, kalau saya ada waktu nggak kecapean, saya duduk juga. Di mana ada majelis, saya hobi banget duduk dalam majelis kali. Walaupun kadang-kadang yang bacanya itu kadang-kadang ada yang dibuat-buat, kadang-kadang saya dengar ya kan? Saya hargai itu keilmuannya, ya? Karena kita yang sudah pengalaman itu bisa dibohongin, ketahuan kalimat-kalimat yang ada aneh-aneh itu ketahuan, ya, ketahuan, nggak bisa dibohongin, ya. Kalau orang yang sudah tahu, ya. Kemudian wayunakal mahal, dan bisa membersihkan tempatnya, ya. Artinya kalau dikorek begitu bersih begitu, nggak tambah kotor. Misalnya tanah liat kaki basah itu kan bukan tambah bersih, tambah kotor jadinya, nggak boleh, ya. Nah, ini ada yang mulia. Ini yang kedua, bisa membersihkan tempatnya, tempat 1 dan 2. Yang ketiga, wala yajiban najasu, jangan sampai najisnya sudah kering baru ditaruh lagi, jangan. Apanya yang dibersihkan lagi, ya kan? Habis buang air kecil, tanggung deh, mau dodos dulu 3 dodos. Pas mau nyuci langsung sudah kering sudah air kecilnya, ya kan? Satunya sudah nggak ada bekasnya lagi, itu nggak sah. Ya, harus waktu basah tadi itu langsung gitu. Ya. Kemarin terpakai waktu kami bantu ada para penjelasan, ya Allah bilang ini maksudnya, ya kan? Bahwa memang sengaja memang kami itu, ya, bawa tisu, ya. Kalau lupa bawa tisu, cari daun, banyak daun di hutan. Kalau daun sawit insya Allah nggak masuk, karena licin daun sawit. Ya. Adalah daun-daun kasar tuh kelihatan aja yang kasar, ya kan? Ketika disapu nempel itu langsung. Ya. Kalau pisang dikasih ini jalan dia, ya, kan nempel, jalan itu jalan, akhirnya najisnya menyebar, nggak boleh. Ini yang ketiga, ya. Yang keempat, wala yantakilu, dan tidak berpindah itu najis ketika disapu. Ya kayak daun pisang tadi pindah dia, pindah ke atas misalnya, ya, bukan pindah ke daun. Itu kalau pakai tisu, saya taruh najisnya pindah ke tisu, ya kan, meresap. Tapi kalau pakai daun keladi sudah gagal, pindah lagi, pindah ke atas begitu. Ini maksudnya jangan sampai berpindah itu najis tempatnya. Wala yakra wala yakharun, dan jangan sampai najis tersebut kena benda yang lain, kena air kah, kena debu kah misalnya, ya kan, atau kena yang lainnya. Artinya masih murni itu najis, itu nggak ada campuran yang lain, ya. Jangan diludahin misalnya, itu kan nggak boleh. Kemudian wala yujawizu sab'atahu wa masyafatahu. Kalau perempuan itu najisnya jangan sampai menyebar melebihi tempat dia buang air kecil, ya. Kalau bahasa kasarnya itu ya di belahannya itu, ya kan, kalau perempuan. Kalau laki-laki di lubangnya, jangan sampai naik ke atas kepalanya begitu, ya kan. Nah, itu sudah nggak boleh. Ini kita lewat aja ya, nggak boleh terlalu diam di sini aja, kan? Yang penting sekali lewat, ibu-ibu harus paham ya. Ibu-ibu jangan kamu perhatikan, jangan diulang-ulang. Nanti ada yang praktek, ya kan? Kalau sama istrinya nggak apa-apa. Kalau yang kayak pelajar nanti bingung, ya kan? Gimana ya kelihatannya? Ya, jadi yang laki-laki khusus memperhatikan punya laki-laki, yang perempuan khusus memperhatikan bagian perempuan. Ini maksudnya tadi, ya kan, bilang bapak gimana kalau perempuan, ya itu tadi, jangan sampai melewati itu tadi, ya, jangan sampai melewati belahannya tadi, ya. Tambah sedikit waktu kalau belahannya, karena ini materi ini jangan tanggung gitu, ya, jadi kita nggak paham. Wala yusibuhu ma'un, dan jangan sampai terkena air, ya. Bekas satu kita itu jangan sampai ketetesan air. Kalau sudah ketetesan air nggak bisa lagi pakai tisu. Nah, ini hadirnya. Wa takunal ahjaru qahiratan, dan hendaklah alat yang digunakan untuk membersihkan 1 dan 2 tadi adalah benda yang suci. Jangan dari kotoran sapi yang dikeringkan misalnya, itu nggak boleh, ya kan? Atau bekas tai kucing yang sudah kering itu nggak boleh. Ya kan, tai kucing kan, tai kambing misalnya bulan-bulan kering, aduh susah nyari batu atau ini atau tai kambing
dengan benda yang suci. Allah kan terbuka kan pengetahuan kita setelah belajarnya kan terbayang, oh ini kalau nggak ada air ya. Coba kalau kita nggak belajar bingung ya kan, kalau nggak ada air udah nggak sholat, akhirnya nggak sesuai ya. Hasil kerjaan kita yang meninggalkan sholat itu nggak sesuai dengan hukuman di akhirat, nggak sesuai sama sekali, nggak sesuai ya. Ini kalau jangan hadisnya bahaya orang yang meninggalkan sholat. Alhamdulillah dari yang mulia kita sudah belajar masuk materi inti kita ya kan. Yang pertama tadi kita mengetahui tanda-tanda orang yang sudah balik ada 3. Yang kedua, syarat-syarat kalau kita mau istinja dari buang 1 dan 2 menggunakan selain air. Bisa pakai batu, bisa pakai tanah liat yang kering, bisa pakai kayu yang kering, bisa pakai daun yang kasar, bisa pakai tisu. Contohkan aja dari yang lain. Ada 8 tadi syarat ya. Kita nggak ngerti boleh ditanyakan ya, minggu depan dua pekan yang akan datang ini kita lanjutkan lagi pelajaran masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita dan menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan apa yang kita dengarkan ini kita niat untuk mengamalkan dan menyampaikan insyaallah. Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya Allah ya Rahmanir Rahim. Nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu